Hi everyone, welcome back with me Guru Geografi Milenial. Di channel Geografi Milenial, kita akan sama-sama mereview dan membahas materi-materi geografi untuk kurikulum nasional K13, yaitu geografi di sekolah menengah pertama, geografi di sekolah menengah umum, dan juga untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di sekolah internasional, kita juga akan mereview dan membahas geografi Cambridge International Curriculum, di antaranya IGCSE Geografi, AS Level Geografi, dan Integrated Humanities. Dan rekan-rekan yang sedang mengambil kuliah ataupun akan mengambil kuliah jurusan geografi di perguruan tinggi, kita juga akan mereview dan membahas mata kuliah geografi. Dan seperti biasa, di setiap video tutorial saya, selalu ada assessment atau sesuatu latihan di bagian akhir dari tutorial saya. Untuk itu, teman-teman silakan menjawab pertanyaan tersebut dan posting jawaban kalian di kolom komentar, dan kita akan mereview dan membahas bersama-sama. Dan topik kita kali ini yaitu tentang faktor yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna dan makhluk hidup secara keseluruhan di permukaan bumi. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup di permukaan bumi, diantaranya faktor abiotik, yaitu faktor iklim, faktor tanah, dan fisiografi, dan yang kedua adalah faktor biotik. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah faktor abiotik iklim atau klimatik. Faktor iklim atau klimatik diantaranya adalah suhu udara atau temperatur. Suhu udara atau temperatur sangat bergantung kepada letak lintang suatu daerah. Daerah yang berada di lintang rendah seperti Indonesia, maka suhu udara atau temperaturnya tinggi. Eh, Di antaranya kalau minimumnya sekitar 26 atau 27 derajat Celcius dan maksimumnya sekitar bulan Juli atau Agustus, suhunya sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius. Dan semakin tinggi lintangnya, seperti daerah Greenland atau daerah Arktik atau Antartika, maka daerah tersebut suhunya semakin rendah atau semakin dingin. Kemudian yang berikut, suhu udara atau temperatur juga sangat bergantung kepada besar kecilnya sudut datang sinar matahari. Ketika suatu daerah di mana arah atau sudut datang sinar matahari tegak lurus, seperti di daerah rendah atau daerah tropis, maka suhu udara atau temperaturnya cukup tinggi. Sedangkan ketika suatu daerah yang sudut datang sinar mataharinya sedikit, maka suhunya rendah atau semakin rendah. Suhu udara atau temperatur juga sangat bergantung kepada ketinggian suatu tempat. Di tempat-tempat yang tinggi atau yang jauh dari laut atau dataran tinggi, biasanya suhunya semakin sejuk atau semakin dingin. Sedangkan tempat atau daerah yang berada dekat laut atau semakin mendekati laut, maka suhunya akan semakin panas. Yang berikut, suhu udara ataupun temperature juga sangat bergantung kepada jarak daratan terhadap lautan. Ketika daratan semakin jauh dari laut, maka tempat tersebut suhunya semakin rendah atau semakin sejuk atau dingin, dan semakin daratan itu dekat dengan laut, maka suhunya semakin tinggi atau semakin panas. Yang berikut, kedalaman laut. Nah, kita tahu bahwa di laut juga ada ekosistem atau biota-biota laut. Dan kita mungkin sudah pernah belajar tentang morfologi laut, diantaranya zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Nah, sinar matahari hanya menembus di daerah zona neritik, yaitu 0 sampai dengan 200 meter. Sedangkan zona yang terakhir, yaitu zona abisal, di mana laut dalam, di mana juga terdapat bawah laut, tidak menebas sinar matahari, maka hampir tidak pernah ada ekosistem atau biota laut, baik ikan maupun tumbuh-tumbuhan. Sehingga penyebaran flora fauna sangat bergantung kepada suhu udara atau temperatur, di mana ada tumbuh-tumbuhan tertentu sangat bergantung kepada suhu yang rendah atau dingin, misalnya pohon pinus atau cemara, mereka sangat adaptif dengan suhu rendah, sejuk atau dingin. Nah, sedangkan pohon atau flora akasia dan kaktus, kurma ilalang sangat adaptif atau survive pada daerah yang suhu tinggi atau panas.
Sedangkan fauna atau hewan seperti karibu, kemudian bison, muskox, sangat adaptif atau survive di suhu yang rendah, sejuk ataupun dingin. Sedangkan fauna seperti unta, keledai, sapi sangat adaptif dengan suhu tinggi atau panas. Yang berikut adalah kelembapan udara. Nah, kita tahu bahwa kelembapan udara juga sangat mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Seperti tumbuh-tumbuhan, diantaranya tumbuhan xerophyta, seperti kaktus, sangat adaptif atau survive di daerah yang kering, seperti di gurun. Dan selain kaktus juga ada kurma. Kemudian tumbuhan tropofita seperti jati, karet, dan akasia juga sangat adaptif atau survive di daerah yang kering tetapi basah seperti di daerah tropis. Seperti di Indonesia bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, banyak sekali pohon akasia ataupun juga pohon jati di Jawa Tengah ataupun juga pohon karet, seperti di Kalimantan ataupun di Papua bagian selatan. Kemudian tumbuhan mesophyta seperti anggrek, benalo sangat adaptif atau survive di daerah yang lembab, misalnya di pegunungan ataupun daerah yang banyak pohon atau tumbuh-tumbuhan yang padat ataupun di daerah dataran tinggi. Kemudian tumbuhan hidrofita seperti pakis, kemudian selada air, kangkong, kemudian eceng gondok dan teratai sangat survive atau adaptif dengan daerah yang berair atau basah. Kemudian fauna yang adaptif dengan kelembapan udara seperti amfibi itu sangat membutuhkan kelembapan yang tinggi, diantaranya kodok, kemudian buaya, biawak ataupun cacing tanah. Faktor klimatik yang berikut adalah angin. Angin juga sangat mempengaruhi perpindahan atau penyebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Dan yang paling mempengaruhi adalah tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena angin bisa memindahkan uap air dari satu tempat ke tempat lain, di mana uap air sangat mempengaruhi keberlangsungannya bertumbuhnya atau perkembangan dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Kemudian angin juga sebagai sarana transportasi tumbuh-tumbuhan, misalnya biji-bijian ataupun juga bibit-bibit dari tanaman-tanaman tertentu yang bisa dibawa oleh angin dan berpindah ke tempat lain. Maka di mana tempat biji atau benih itu jatuh, maka flora tersebut akan bertumbuh di tempat tersebut. Selain itu juga, angin sangat membantu dalam proses penyerbukan atau perkembangbiakan dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga, angin juga sangat membantu menyebarkan biji-bijian atau benih pada tanaman, sehingga ketika tanaman itu berpindah tempat, maka bertumbuhlah tanaman itu di tempat-tempat tersebut. Contoh, itu adalah contoh flora, kemudian fauna yang sangat fauna juga bisa dipengaruhi oleh angin, seperti hewan, kalau manusia punya akal budi dan insting, sedangkan kalau hewan atau fauna dia punya insting. Ketika hewan itu punya insting bahwa akan ada typhoon atau angin ribut, maka dia akan pindah beberapa hari atau beberapa saat sebelum angin itu terjadi. Nah, kenapa? Karena memang mereka sudah tahu bahwa pasti ada musibah atau bahaya, maka mereka akan bermigrasi ataupun juga berpindah tempat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Faktor iklim yang berikut adalah curah hujan. Curah hujan terjadi karena adanya penguapan. Penguapan sangat bergantung kepada intensitas panas yang menyerang bumi. Panas dari sinar matahari terhadap bumi akan menyebabkan bumi menguap, air laut menguap, air di daratan menguap, tumbuhan menguap, maka ini akan mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Nah, kita tahu bahwa ke daerah yang curah hujan yang cukup tinggi ataupun yang bagus, maka pohon-pohon seperti pohon kamfer, kemudian pohon keruing, kayu meranti, nah itu sangat adaptif dengan daerah-daerah yang curahnya cukup tinggi. Nah, sedangkan pohon-pohon atau tumbuhan seperti lontar, kemudian akasia, cendana, asam, jambu mentek,
sangat adaptif atau survive di daerah yang curah hujan yang sangat rendah. Nah, seperti di Kalimantan, kemudian Sumatera, itu kan daerah yang curah hujannya sangat tinggi. Maka di situ banyak sekali terdapat tumbuh-tumbuhan seperti kayu meranti, kemudian pohon kamper, kayu keruing, dan pohon-pohon seperti lontar, kemudian akasia, kemudian asam dan jambu mentek, itu banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur maupun di Nusa Tenggara Barat. Faktor iklim yang berikut adalah sinar matahari. Kita tahu bahwa sinar matahari juga sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kenapa? Sebagai sumber energi. Nah, tumbuh-tumbuhan, matahari adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis, di mana matahari juga akan mengubah CO2 dan air menjadi glukosa dan sebagai produksi oksigen. Nah, kita tahu bahwa ada tumbuh-tumbuhan di mana mendapat banyak sinar matahari, maka tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur dan cukup bagus. Nah, karena apa? Karena akibat daripada sinar matahari memberi energi yang cukup dan juga membantu proses fotosintesis dan memberikan oksigen untuk makhluk hidup sendiri. Contoh flora yang um, banyak mendapat atau membutuhkan banyak sinar matahari seperti kayu jati, kemudian akasia, lontar, dan cendana. Nah, sedangkan flora-flora tertentu yang tidak terlalu banyak membutuhkan sinar matahari dan sangat survive di tempat tersebut, diantaranya seperti cemara, kemudian pinus, spruce, alder, dan birch. Kemudian fauna atau hewan-hewan yang biasanya adaptif dengan banyak sinar matahari, diantaranya unta, kemudian kuda, sapi, dan keledai. Nah, sedangkan hewan-hewan atau fauna yang adaptif dengan sedikit sinar matahari, ya, seperti bison, muskox, karibu, burung biru, biasanya terdapat di daerah Palearktik dan Nearktik, seperti di Kanada, kemudian Alaska, masuk ke Rusia, dan negara-negara Skandinavia seperti Norwegia ataupun Finlandia. Baik, faktor apotik yang kedua adalah faktor tanah atau dafik. Yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah biasanya memiliki partikel seperti pasir, kemudian debu, kemudian lempung. Tekstur tanah biasanya untuk menampung air dan udara. Kemudian partikel dalam tanah itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Ketika partikel-partikel yang dalam tanah yang besar memiliki tata air dan sirkulasi udara yang cukup bagus. Contohnya kalau kita mau menanam tanaman di pot, kalau kita mencampurkan tanah dengan pasir ataupun tanah dengan sekam padi, maka di dalam pot tersebut ada sirkulasi udara yang cukup bagus dan juga pohon yang ada di tanaman yang kita tanam di pot tersebut akan tumbuh dengan bagus. Tetapi kalau kita hanya memasukkan tanah asli, tidak dicampur dengan material-material lain, maka itu akan menjadi padat dan sangat sulit sekali untuk tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik. Sehingga tanaman-tanaman tertentu sangat adaptif dengan daerah-daerah yang tanah teksturnya lembut, kemudian sultan yang bagus, seperti kopi, teh, atau tanaman palawija seperti sayuran, kacang-kacangan, kemudian pohon-pohon besar seperti pinus, cemara. Di sini tumbuh-tumbuhan seperti ini atau tanaman seperti ini membutuhkan tekstur tanah yang cukup lembut, kemudian suhu tanah yang memiliki tingkat porositas dan permeabilitas yang bagus, kemudian pH tanah yang bagus, dan tingkat gemburan tanah yang bagus, serta memiliki unsur hara yang cukup bagus juga. Kemudian yang berikut adalah tanaman seperti akasia, kemudian kayu jati atau asam. Di sini tidak terlalu membutuhkan
tekstur tanah yang lembut ataupun juga yang halus. Contohnya seperti asam ataupun jamu mente. Mereka bisa tumbuh di tanah yang keras, tanah yang berbatu, dan juga nah mereka ini sangat adaptif dengan kondisi-kondisi tanah seperti itu. Faktor abiotik tanah yang berikut adalah struktur tanah. Struktur tanah juga ya sangat mempengaruhi untuk apa perkembangan flora dan hewan-hewan tanah seperti cacing ya, yang ada di permukaan bumi. Kenapa? Karena suhu tanah bisa membentuk agregat tanah dalam berbagai ukuran. Dan di sini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat porositas dan mempengaruhi penyaluran air, unsur hara dan udara. Sehingga kalau umpamanya di dalam tanah, suhu tanah yang memiliki ruang untuk air mengalir ataupun tersimpan dalam tanah, kemudian memiliki unsur hara yang bagus dan udara yang cukup bagus, maka akan mempengaruhi keberlangsungan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan seperti cacing di dalam tanah itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah um, humus tanah ya. Kita tahu bahwa humus tanah sangat baik dan sangat bagus untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tertentu. Kenapa? Karena di humus tanah itu mengandung zat arang, kemudian hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan kalium. Ada tanaman tertentu membutuhkan zat arang yang cukup bagus, kemudian hidrogen yang cukup banyak, kemudian oksigen cukup bagus. Karena apa? Karena memang seperti manusia, mereka juga butuh nutrisi atau zat-zat yang bisa membentuk bertumbuh dan berkembangnya tanaman tersebut. Contohnya seperti tadi, seperti akasia, kemudian pohon jati, pohon lontar. Di sini biasanya mereka sangat adaptif dengan daerah-daerah yang memang mempunyai unsur hara yang cukup rendah. Sedangkan seperti tanaman palawija, kemudian kopi, atau tanaman buah-buahan, tanaman-tanaman tersebut harus membutuhkan unsur hara yang cukup bagus, sehingga bisa memberikan produksi yang cukup bagus dan bisa menghasilkan buah-buahan atau produksi yang melimpah. Faktor abiotik yang berikut adalah relief ataupun juga topografi. Kita tahu bahwa relief atau topografi, tinggi rendahnya permukaan bumi, sangat mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Perbedaan ketinggian mempengaruhi suhu, temperatur, kemudian kelembapan, dan juga vegetasi. Kemudian kemiringan permukaan tanah atau gradient juga akan mempengaruhi mengalirnya air, pengikisan tanah oleh air atau erosi, dan juga jumlah flora dan fauna. Ketika hewan-hewan atau fauna tertentu sangat adaptif dengan suhu yang cukup dingin atau kelembapan cukup tinggi dan banyak vegetasi. Contoh flora yang membutuhkan suhu yang dingin ataupun juga kelembapan yang tinggi dan banyak vegetasi seperti wortel, kemudian sayur-sayuran, teh, kopi, kina, kemudian pinus, cemara. Sedangkan tumbuh-tumbuhan atau flora seperti lontar, kemudian kelapa, jagung, tebu, akasia sangat adaptif dengan dataran rendah. Kenapa? Karena suhu yang cukup tinggi, kelembapannya rendah, dan sedikit vegetasi di dataran rendah. Sehingga mereka cukup banyak mendapatkan sinar matahari. Kemudian kemiringan lereng ataupun juga permukaan bumi juga sangat mempengaruhi bertumbuhnya atau keberlangsungan hidup makhluk hidup. Di mana kalau daerah yang sangat miring atau sangat curam, maka tumbuhan-tumbuhan juga sangat sedikit. Kenapa? Karena nanti juga akan dipengaruhi oleh erosi ketika terjadi hujan. Dan juga hewan-hewan juga sangat sedikit. Yang terakhir adalah faktor biotik. Nah, faktor biotik ini biasanya adalah intervensi atau interaksi manusia dengan lingkungan. Kita tahu bahwa faktor-faktor biotik seperti alih fungsi lahan yang dilakukan oleh manusia untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman. Kemudian konservasi lahan, konservasi daerah, di mana untuk hewan yang hampir punah ataupun tumbuh-tumbuhan hampir punah juga perlu adanya konservasi. Kemudian reboisasi yaitu menanam pohon pada daerah yang telah gundul atau
telah dirusak oleh manusia untuk keperluan pertanian ataupun juga untuk perkebunan. Penghijauan seperti penanaman pohon pada daerah yang gersang atau tandus. Ini untuk mengembalikan daerah tersebut supaya tetap hijau dan bisa menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian seperti hewan-hewan juga sangat mempengaruhi dalam membantu penyebaran flora dan fauna. Nah, kita tahu bahwa seperti hewan-hewan musang, kemudian ataupun juga luwak dalam bahasa Lampung. Luwak itu biasanya ataupun kelelawar ataupun burung-burung, ketika mereka memakan buah-buahan ataupun juga tanaman tertentu, kemudian mereka berpindah ke tempat lain dan biji dan benih tersebut akan berbeda tempat. Sehingga ketika di mana tempat jatuhnya biji atau benih tersebut, maka akan tumbuh tumbuhan tersebut. Sehingga itu tumbuhan tersebut tidak hanya ada di suatu tempat saja, tetapi juga bisa bertumbuh di tempat lain, karena akibat dari pengaruh hewan tersebut membawa dari tempat asalnya. Nah, kemudian aktivitas manusia seperti penghijauan dan reboisasi, ini untuk mempertahankan atau melestarikan flora fauna yang telah ada, seperti konservasi. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis hewan tertentu yang sudah berpunah, kemudian ada pohon tertentu sudah hampir hilang atau punah, maka perlu adanya konservasi, sehingga masih bisa dilestarikan dan juga masih bisa terjaga, sehingga masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Sedangkan tindakan seperti alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, permukiman, memang hasil daripada pertanian dan perkebunan sangat baik untuk perekonomian atau pembangunan suatu negara. Tapi satu sisi juga akan merusak atau menghambat penyebaran flora dan fauna. Kenapa? Karena ketika hutan itu dirusak ataupun ketika hutan itu dibakar, maka flora-flora tertentu akan hilang dan juga akan berkurang. Sedangkan fauna uh, yang tadinya berdiam di tempat tersebut akan pindah ke tempat lain. Nah, sehingga keanekaragaman di tempat tersebut akan menjadi hilang ataupun juga tidak ada sama sekali. Baik teman-teman, itu tadi topik yang sudah kita review bersama pada hari ini. Nah, berikut adalah tugas-tugas kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan menjawab pertanyaan ini dan upload atau posting jawaban kalian di kolom komentar dan nanti kita akan review dan membahas bersama-sama. Nomor satu sangat gampang, cuma sebutkan saja ini soal hafalan, jadi bobot nilainya cuma 2. Jadi walaupun ini banyak, tapi karena sebutkan adalah tipe pertanyaan yang gampang, jadi itu bobot nilai itu maksimum 2 dan 2 atau 1, tidak boleh lebih. Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan soal-soal HOTS atau EO3. Seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, untuk mendapat nilai 4, maka kalian harus menjawab pertanyaan ini dengan 2 alasan. 2 alasan, masing-masing alasan disertai dengan penjelasan dan contoh, sehingga jawaban kalian komplit. Sehingga 2 alasan, masing-masing dengan penjelasan dan contoh, maka akan mendapatkan nilai 4. Kalau misalnya kalian cuma menjawab 1 alasan dan penjelasan dan contoh, maka kalian hanya akan mendapat nilai 2. Ataupun juga hanya alasan saja, tidak ada penjelasan, tidak ada contoh, maka hanya 1. Sehingga usahakan melatih diri untuk menjawab soal AO3 atau soal HOTS, sehingga nanti ketika suatu saat kalian menghadapi ujian, dimanapun itu apapun itu, kalian bisa tahu cara menjawab soal-soal seperti ini. Baik, bobot nilai dari soal ini adalah 20. Silakan sekali lagi menjawab pertanyaan ini dan posting jawaban kalian di kolom komentar dan kita akan mereview bersama. Ya, demikianlah diskusi kita atau revisi kita kali ini atau review kita kali ini. Silakan follow sosial media kami yaitu FB di Guru Geografi Milenial, di Instagram Guru Geografi Milenial, dan di Twitter @geografiguru. Terima kasih teman-teman.
Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik likes, dan kalau umpamanya kalian ingin mendapatkan update-update di tutorial saya selanjutnya, silahkan klik subscribe. Terima kasih, thank you, dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye everyone.